Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Jangan Ambil Anakku. Melanjutkan dari part yang telah lama tertinggal. Oke, di sini Mas Nara ingin berpamitan atau ya, berat rasanya Mas Nara untuk mengungkapkan ini. Dan mungkin kalian agar gak bertanya-tanya lagi kenapa dari kemarin gak upload-upload. Ya, Mas Nara sekarang setelah merenung dan berpikir, Mas Nara pamit untuk sementara dari channel Nara Story. Mas Nara akan hiatus untuk beberapa waktu. Dan tapi kalian jangan khawatir, nanti channel Mas Nara akan diisi oleh Bang Al. Jadi tugas Mas Nara di sini terakhir yaitu menamatkan cerita yang sempat tertinggal, yaitu cerita ini. Ya, semoga kalian selalu setia dengan channel Mas Nara. Dan pasti suatu saat nanti Mas Nara akan kembali lagi untuk mengisi channel Nara Story. Kalau untuk alasannya, mungkin Mas Nara belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang pernah Mas Nara alami dalam channel ini. Sepertinya untuk kali ini Mas Nara tidak akan mengungkapkan alasan yang sebenarnya. Yang jelas Mas Nara izin pamit, akan hiatus untuk beberapa waktu. Kurang lebihnya Mas Nara mohon maaf. Terima kasih sudah setia dengan channel ini. Terima kasih selalu setia menemani Mas Nara. Dan terima kasih dan maaf apabila Mas Nara banyak salah terhadap kalian, sering salah kata atau dan lain-lain. Pokoknya Mas Nara mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan semoga kalian nyaman juga dengan Bang Alia. Orangnya asik kok, suaranya juga tak kalah asik juga. Semoga kalian selalu betah dan selalu setia. Semoga Mas Nara cepat kembali lagi untuk mengisi channel ini di suatu hari kemudian. Oke, seperti itu saja. Langsung saja kita ke ceritanya. And so, just try keep up with me. Belum sempat dia meneruskan kata-katanya, Om Wisnu pingsan. Ayah meminta tolong padaku agar mengangkat tubuh Om Wisnu ke dalam. Mau tak mau, aku membantu ayah membawanya masuk. Oke, kita beralih ke sudut pandang Bagas. Harusnya ini menjadi hari bahagia karena akhirnya aku mendapatkan pekerjaan. Namun tiba-tiba kedua orang tuaku menyusul. Mereka membawa banyak sekali harta benda yang entah dari mana. Mereka tak pernah sekalipun memberitahukan aku dari mana semua harta yang mereka dapatkan. Ingin rasanya menemui Diana dan mengatakan jika aku kini memiliki semuanya. Akan tetapi kedua orang tuaku melarang. Mereka justru menunjukkan jika Diana main serong dengan Wisnu. Dan anak yang dikandung Diana bukanlah anakku. Marah, tentu saja. Aku sangat marah. Bahkan ketika dia datang dengan perutnya yang mulai membuncit, tak segan aku mengusirnya, bersikap seolah tak mengenalnya. Meskipun dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku berteriak jika aku masih sangat mencintainya. Oke, ini kita flashback ya. Mas Nara lupa mengucapkan. Maaf ya. Kita lanjut. Suatu hari aku tahu jika semuanya yang kumiliki, yang ku nikmati ini adalah milik Diana. Ayah yang memberitahukan semuanya. Dendam masa lalu membuat hati seorang wanita terluka. Ayah menyesal dan mengatakan jika sesungguhnya dia belum membalik nama semua aset yang Diana miliki menjadi namanya. Itu artinya Diana masih pemilik seharta benda yang kumiliki. Sejak itu aku berusaha mencarinya, berusaha memperbaiki kesalahan,
Akan tetapi Diana dan putriku seolah menghilang bak di telan bumi. Iya, putriku. Aku dengar Diana melahirkan seorang putri sebelum aku benar-benar kehilangan jejaknya. Ayah juga mengatakan jika anak yang dikandung Diana sesungguhnya adalah anakku, bukan anak Wisnu. Itu semua mereka lakukan agar memiliki alasan untuk menjauhkanku dari Diana, membuatku agar membencinya. Sekarang aku terjebak, tak bisa memiliki Diana, dan malah bersama wanita yang sama sekali tak aku cinta. Maria hanyalah pelampiasan, karena aku merasa Diana sudah mengkhianatiku. Wisnu terbaring di sofa setelah terkena pukulan Zain. Anak lelakiku itu memukul kepala Wisnu sampai Wisnu pingsan. Zain panik, tapi aku mencoba menenangkannya. Bagaimana ini ya? Zain takut. Tenanglah, om kamu gak apa-apa. Buktinya dia masih bernafas. Tapi nanti kalau tiba-tiba Om Wisnu, biar ayah yang tanggung semua jika terjadi apa-apa sama om kamu. Aku tahu, dia melakukan itu juga karena ingin melindungiku. Panik. Pasti dia panik karena sejak 1 jam lalu Wisnu belum juga sadar. Maria pulang bersama ibu entah dari mana mereka. Kerjaannya hanya shopping, arisan, dan kumpul-kumpul gak jelas. Mereka sempat terkejut melihat vas bunga pecah berserakan di teras. Mereka juga masuk dengan wajah panik. Loh, Wisnu? Kenapa dengan Wisnu? Ujar Maria menghambur ke arah Wisnu lalu menepuk-nepuk pipi adikku itu. Dia pingsan jatuh di teras, jawabku. Jatuh di teras? Kok bisa? Tapi masa iya jatuh doang Wisnu bisa pingsan? Kepalanya membentur vas yang ada di meja. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kalian sembunyikan kan? Giliran ibu yang bertanya. Bukankah kalian juga yang mau menyembunyikan sesuatu dariku? Ibu dan Maria saling pandang, lalu sama-sama menelan saliva. Aku bangkit dan bermaksud hendak ke kamar. Akan tetapi melihat Maria sangat khawatir dengan keadaan Wisnu, justru membuatku curiga. Maria terlihat berkali-kali membangunkan Wisnu dan berusaha menelpon ambulan. Aku mendekati Maria. Sepertinya kamu khawatir sekali dengan Wisnu. Ya tentu saja, Wisnu itu kan... Ibu buru-buru menghentikan omongan Maria dengan cara menyenggol kakinya. Lebih baik kamu ambil kompres atau apa gitu untuk bangunin Wisnu. Perintah ibu pada Maria. Istriku itu langsung bangkit dan bergegas menuju ke dapur. Tak lama dia kembali membawa baskom berisi air dingin dan handuk kecil. Tangan lentiknya cekatan meletakkan handuk kecil yang sudah dibasahi ke kening Wisnu. Aku masuk ke kamar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Sepertinya memang ada yang disembunyikan oleh mereka bertiga. Ini membuatku jadi semakin berprasangka buruk. Aku beranjak duduk di tepi ranjang lalu melepas kemeja. Sepersekian detik aku jadi ingat betapa Wisnu ingin sekali menikahi Diana. Ia bersikap seolah tak bisa hidup tanpa Diana. Apakah semua ini ada hubungannya? Aku baru ingat, dia berulang kali berteriak jika kami jahat. Merebut apa yang jadi hal Diana? Kalau memang kami jahat, lalu kenapa dia malah tinggal di sini? Bengkel yang ia kelola pun hasil dari pemberian ibu. Artinya dia juga menikmati dong. Aku bangkit menuju lemari, membuka laci yang tersembunyi di bawah lemari. Sebuah handycam yang aku beli saat Zain masih berusia 7 tahun. Handycam itu aku beli untuk merekam kegiatan anak lelakiku Zain. Handycam itu sempat hilang dan kutemukan di kamar Wisnu. Mungkin Zain yang memainkannya. Penasaran aku mencoba menyalakan handycam itu. Sayang, handycam itu tak bisa lagi nyala. Mungkin aku harus membawanya ke tukang servis. Mas Bagas, kamu ngapain? Aku sampai terkejut melihat Maria sekarang berdiri di depanku. Ah, ini. Handycam ini sepertinya rusak. Aku akan membawanya untuk diservis. Buat apa? Maria meraih handycam di tanganku lalu membuangnya ke tempat sampah. Uang kita kan banyak. Beli aja yang baru. Maria menarik tanganku ke ruang tamu. Wisnu masih terbujur di sana.
Sekarang yang lebih penting itu adikmu. Dia belum juga sadar. Bawa saja ke rumah sakit. Telepon ambulan, beres. Ambulan itu mahal sayang. Kalau pakai mobil sendiri kan irit. Kadang aku bingung dengan sikap Maria. Terkadang dia begitu sangat irit, tapi tiba-tiba dia bisa jadi sangat boros. Aku membopong tubuh Wisnu dibantu oleh Zain yang kebetulan keluar dari kamarnya. Kami meletakkan tubuh Wisnu di mobil bagian tengah. Lalu tiba-tiba Maria merangsek masuk dan meletakkan kepala Wisnu di pahanya. Aneh sih. Tapi ya sudahlah. Aku bergegas masuk ke dalam mobil. Lalu ibu ikut masuk dan duduk di sebelahku. Zain, kamu gak ikut? Enggak ya. Zain ada urusan. Anak lelakiku itu langsung naik ke motornya. Hati-hati Zain. Ayo juga hati-hati. Zain berangkat dulu. Melihat Zain sudah melaju, aku bergegas mengemudikan mobil ke rumah sakit. Sesekali aku melirik ke arah Wisnu yang masih tak sadarkan diri. Maria terlihat khawatir. Wajahnya memancarkan rasa cemas. Begitu juga dengan ibu yang sibuk mengipasi Wisnu memakai tangannya. Aduh, Wisnu kenapa sih? Kenapa dia gak sadar juga? Ujar Maria khawatir. Bagas, bisa tolong percepat? Ibu takut kalau Wisnu. Ibu terlihat sangat khawatir. Dia berkali-kali menepuk pipi Wisnu pelan sambil menyebut namanya. Aneh sih. Bukankah ibu dan Wisnu saling berseteru? Dulu Wisnu sangat marah pada ibu. Begitu juga ibu yang kadang terlihat cuek pada adikku itu. Tapi kenapa sekarang mereka justru terlihat saling mengkhawatirkan? Terlebih Maria. Dia seolah takut kehilangan Wisnu. Apakah ada sesuatu hal yang mereka sembunyikan dariku selama ini ya? Iya, aku merasa sikap mereka itu aneh. Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oke, kita beralih ke sudut pandang Wisnu. Aku mengerjap saat sinar matahari pagi yang masuk melalui sela jendela menerpa wajahku. Kepalaku rasanya sangat sakit dan tubuhku juga kaku. Aku ingat sebelumnya Zain memukulku dengan vas bunga. Sejenak aku melihat sekeliling ruangan yang didominasi warna putih. Aroma obat dan cairan pembersih lantai seketika membuatku sadar aku sedang ada di mana. Wisnu, akhirnya kamu sadar, ucap Maria. Aku melotot melihat wanita itu ada di sini, di ruangan tempatku dirawat. Kamu ngapain di sini? Aku mencoba bangkit namun karena sakit di kepala tubuhku pun oleng. Maria dengan sigap meraih tubuhku dan menyelipkan bantal di punggung agar aku bisa duduk dengan nyaman. Setelah memastikan ruangan sepi, aku menarik lengan Maria. Apa yang kamu lakukan di sini, Maria? Mana ibu? Lalu Bagas dan Zain? Ibu pulang ambil pakaian ganti buat aku. Bagas dan Zain, aku gak tahu kemana mereka. Sejak kemarin mereka gak pernah menjenguk. Kemarin? Iya, kamu itu pingsan lama banget. Kata dokter ada pembuluh darah di kepala yang pecah dan membuat darah tersumbat. Makanya kamu pingsan lama banget. Udah kayak koma. Berarti aku sudah menginap di rumah sakit selama semalam. Kembali aku mengamati keluar ruangan. Apa kamu memberitahu Diana dan Yura? Gimana caranya aku ngasih tahu mereka? Kan mereka udah gak tinggal di rumah kita lagi. Syukur deh, akhirnya mereka pergi. Maria melipat kedua tangannya di depan dada. Bodoh. Maria terperanjat mendengarkanku meneriakinya bodoh. Maksud kamu? Apa maksud kamu berkata seperti itu, Wisnu? Ya kamu bodoh. Cepat cari Diana dan Yura. Kenapa harus cari mereka? Dan kenapa juga harus aku? Ingat, Diana itu aset kita. Semua harta yang kita nikmati masih atas namanya. Jadi jika dia pergi, harta kita juga akan pergi, paham? Maria terlihat tak mampu berkata-kata. Dia berkali-kali memalingkan muka. Ayo cepat cari. Enggak, aku gak akan cari mereka. Persetan dengan harta, aku tak peduli. Aku hendak bangkit meraih bahunya, tapi Maria menghindari hingga aku jatuh terjerembab. Ingat ya Wisnu, kamu itu cuma milik aku, milikku. Jadi aku gak akan sudi kamu dimiliki wanita lain. Jangan egois Maria. Kita sudah sampai sejauh ini dan aku gak mau hidup miskin lagi. Kamu yang egois Wisnu. Tiba-tiba pintu terbuka. Ibu terkejut melihatku terduduk di lantai. Apa-apaan ini?
ujar ibu sambil melempar tas berisi pakaian dari tangannya. Maria, Bu, dia mau menghancurkan rencana kita. Seketika ibu menoleh ke arah Maria lalu menatapnya dengan penuh kebencian. Apa benar yang dikatakan Wisnu, Maria? Kamu ingin menggagalkan semua yang sudah kita rencanakan? Bukan begitu, Bu. Aku apa? Maria terperanjat sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Dia menatapku dan ibu bergantian. Awas kamu, Maria. Jika kamu berusaha menggagalkan rencana kami lagi, kami gak segan-segan melenyapkanmu. Maria mengangguk, dia ketakutan. Sebenarnya aku dan ibu tak membutuhkan Maria. Dia hanyalah umpan. Bisa dibilang hanya batu loncatan. Kami menggunakan dia untuk melahirkan seorang anak yang nantinya akan memiliki semua harta Diana. Dan sial, ternyata ayah belum membalik nama semua harta dengan namanya ataupun nama ibu. Ayah malah membiarkan harta itu tetap memiliki nama Diana. Jika sudah begini, aku jadi harus bekerja lebih ekstra lagi. Bu, sepertinya kita tak butuh Maria lagi, Bu. Bukankah dia sudah melahirkan pewaris? Ya iya sih, tapi ibu punya rencana untuk Maria. Maksud ibu? Ibu akan menjadikan Maria kambing hitam jika suatu saat kejahatan kita terbongkar. Tunggu, apa maksud ibu? Maksud ibu tentu saja agar Maria yang ditangkap dan dipenjara. Ya bukan kita. Aku membaringkan tubuhku di ranjang. Rasanya nyaman sekali, senyaman mendengar semua kesalahan akan ditujukan pada Maria, bukan aku. Hidup memang keras. Tak ada manusia yang mau hidup dalam kesusahan, apalagi aku. Aku sangat benci kemiskinan. Kehilangan harta yang tiba-tiba membuat aku hilang arah. Kebiasaanku berfoya-foya harus mendadak hilang karena tak ada lagi yang bisa aku buat foya-foya. Ayahku ditangkap atas tuduhan penggelapan uang perusahaan. Semua bukti mengarah pada ayah. Meskipun 1000 kali ayah menyangkalnya. Dan aku baru tahu bahwa yang menyebabkan ayah dimasukkan ke dalam penjara adalah ayah Diana. Ayah kandung Diana yang sudah lebih dulu berpulang karena kecelakaan. Semua harta mereka diwariskan pada Diana yang saat itu masih kecil. Aku tahu semua itu juga dari ibu. Dan dia yang merencanakan semua ini. Ibu memakai Bagas sebagai umpan. Dan Diana pun terjerat. Dia masuk dalam perangkap. Hingga akhirnya kami bisa mendapatkan surat-surat penting yang berkaitan dengan harta warisan itu melalui pengacaranya. Pokoknya rumit lah. Dan aku memang mencintai Diana. Tapi ketika aku tahu ayahnya lah penyebab hidupku hancur, aku membencinya. Untuk itulah aku mendekati Diana, memintanya untuk menikahiku. Karena dengan menikahinya, maka secara otomatis hartanya juga akan menjadi hartaku. Lalu setelah semua jadi milikku, aku akan melenyapkan mereka semua. Bagiku mereka kini itu tiada arti. Wisnu, bagaimana keadaanmu? Bagas datang menjenguk. Menurutmu? Sepertinya kau baik-baik saja. Aku bangkit dan duduk di tepi ranjang. Bagas menatapku. Mana Diana dan Yura? Tak bisakah kau lepaskan mereka? Sudah cukup penderitaan mereka. Apa maksudmu? Bagas beranjak mendekat ke arahku lalu berdiri sambil menyandar ke nakas. Apa aku harus menjabarkan semua? Semua? Semua apanya? Semuanya tentang kau, ibu dan Maria. Dek. Apakah Bagas sudah tahu yang kami lakukan? Padahal selama ini kami selalu menutup-nutupinya. Kau bercanda, Bagas, tidak? Aku tidak bercanda. Aku tahu semuanya dan aku punya buktinya. Bagas kembali berdiri tegak sambil menunjukkan sebuah handycam padaku. Pasti dia sudah merekam hal penting di sana. Sial. Aku mencoba merebut handycam itu. Posisiku dan ibu kini terancam. Jika semua bukti ada dalam handycam itu, maka aku harus mendapatkannya. Tenang Wisnu. Selama ini masih di tanganku, kamu aman. Tapi jika kamu masih mengganggu Diana, aku pastikan handycam ini jatuh ke tangan polisi. Sial. Kenapa semua ini harus terjadi di akhir? Aku hampir mendapatkan semuanya, tapi harus terancam gagal karena kakak bodohku itu. Berikan padaku, Bagas.
dan aku akan melepaskan Diana. Aku tak yakin. Kalian orang tamak, pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Bagas menatapku lekat. Berkali-kali aku ingin mengumpat, tapi percuma. Aku harus bisa melakukan sesuatu agar handycam itu jatuh ke tanganku. Kenapa, Wisnu? Kenapa kau jadi seperti ini? Mana Wisnu yang ku kenal dulu? Wisnu yang dulu sudah mati. Kemiskinan yang membuat Wisnu mati. Kemiskinan itu bentuk ujian. Ujian dari Tuhan untuk kita. Seharusnya kamu bisa belajar dari kemiskinan itu, Wisnu. Banyak yang ingin aku katakan, tapi rasanya percuma. Dia tak akan tahu betapa menderitanya makan telur sebiji dibagi 3 orang, ibu, aku, dan dia. Heran, apakah dia lupa dengan semua ini? Aku tak menyangka jika semua harta ini milik Diana, dan kalian merebutnya dengan memanfaatkan cintaku padanya. Pergi! Pergi kau! Aku muak melihat wajah Bagas. Bagas bangkit sejenak, dia berpesan agar aku menghentikan semua ini. Tapi aku adalah orang yang pantang menghentikan sesuatu yang belum tercapai. Oke, kita beralih ke sudut pandang Diana. Aku masih bingung. Kenapa tiba-tiba Bagas membelikan aku sebuah rumah baru? Meskipun sederhana, tapi aku merasa rumah ini terlalu terpencil. Susah untuk ditemukan. Untuk sementara aku harap kamu dan Yura betah tinggal di sini. Oh ya, siapapun yang datang kemari, tolong jangan dibukain pintu, please. Tapi kenapa? Aku ikut bangkit dan mendekatinya. Wajah Bagas mendadak serius, dia kembali menatapku. Aku merasa kecelakaan yang dialami Yura adalah sesuatu yang disengaja. Sebelum aku menangkap seseorang yang sengaja menabrak Yura, aku mohon jangan percaya siapapun yang datang kemari. Disengaja? Mana mungkin. Aku dan Yura tak memiliki musuh kecuali apa, Diana? Kecuali kamu. Bagas memandangku dengan tatapan tak percaya. Mulutnya ternganga sambil memundurkan langkah. Jadi, kau menuduhku? Aku tak pernah menuduh. Aku hanya berbicara tentang kenyataan. Kenyataan bahwa selama ini kaulah yang selalu menyakiti kami. Jadi aku rasa bukan hal mustahil jika kau juga menginginkan kami celaka. Aku sudah pernah kehilangan kalian, dan aku tak mau kehilangan kalian lagi. Maksud kamu, Diana? Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin sulit kau percaya. Apa? Aku ingin kau menjauhi Wisnu. Batalkan rencanamu untuk menikah dengannya. Kenapa? Apa ada yang salah? Setahuku Wisnu orang yang baik dan penyayang. Bahkan dia lebih sayang kepada Yura daripada kamu ayahnya. Aku tahu. Aku salah. Untuk itu aku ingin memperbaiki semuanya. Sudahlah Bagas. Sepertinya memang tak ada hal lain lagi yang bisa kita bicarakan. Bagas menghela nafas panjang lalu menatap ke halaman rumah. Dia kembali menatapku lalu menunduk. Aku hanya ingin kamu dan Yura tak tersakiti. Please, untuk saat ini tolong jangan percaya siapapun, termasuk kamu. Bagas terhenyak. Namun sedetik kemudian dia menggeleng sambil keluar dari rumah. Aku pamit. Jaga diri kalian baik-baik. Aku tak menyahut. Memilih memalingkan muka sambil mengamati dedaunan yang berguguran di halaman. Tak lama, Bagas pergi menggunakan mobilnya melaju meninggalkan rumah ini. Saat menutup pintu, Yura datang dan memelukku. Bu, aku merasa apa yang dikatakan ayah ada benarnya. Maksud kamu? Yura merasa kecelakaan Yura kemarin itu disengaja. Maksud kamu ada yang mau mencelakakan kamu? Iya bu. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Yura ingat betul mobil yang menabrak Yura. Yura sempat melihat mobil itu mondar-mandir beberapa kali di depan sekolah. Oh ya? Tapi siapa? Siapa yang mau mencelakakan kamu? Apa kamu punya musuh? Yura mana mungkin punya musuh bu. Terus siapa? Kenapa jadi seperti ini sih?
Ibu nyadar gak sih kalau hidup kita akhir-akhir ini penuh cobaan sejak kehadiran Om Wisnu? Tunggu. Maksud kamu Om Wisnu ada kaitannya dengan semua ini? Bisa saja kan, Bu? Kita gak pernah tahu isi dalam hati seseorang. Kita hanya tahu apa yang nampak dan terlihat oleh mata saja. Betul juga kata Yura. Sekarang dia jadi semakin dewasa. Tiba-tiba pintu diketuk dengan keras. Aku dan Yura saling pandang. Tak ada ucapan salam ataupun meneriakkan nama kami. Tapi ketukan itu semakin lama semakin cepat dan keras. Siapa itu, Bu? Nggak tahu. Aku beranjak hendak mengintip tapi Yura mencekal lenganku. Kenapa? Ingat kata ayah, jangan bukain pintu untuk siapapun. Tapi siapa tahu dia membutuhkan pertolongan. Aku melepas tangan Yura dan berjalan ke jendela. Tirai sengaja kututup agar tak ada yang tahu kami di rumah. Lagi saat tanganku menyentuh tirai, Yura meraih lenganku lalu menggeleng pelan. Oke. Sepertinya aku gak boleh egois. Aku juga harus memikirkan Yura. Dia pasti ketakutan setelah kejadian tabrak lari itu. Apalagi ditambah wejangan ayahnya yang melarang kami membuka pintu untuk siapapun. Mendadak hening, suara ketukan menghilang begitu saja. Aku dan Yura sama-sama menghela nafas lega. Udah, kita tidur aja lah. Aku mengajak Yura masuk ke dalam kamar. Kami berjalan beriringan ke kamar, namun tiba-tiba kami mencium aroma yang sangat menyengat, membuat hidung sakit lalu sesak. Bau apa ini, Bu? Entahlah. Aku menjawab sambil menelisik ke seluruh ruangan dari mana bau ini berasal. Sebuah asap tipis mengepul melalui sela pintu utama. Apakah kebakaran lagi? Kakiku sudah terangkat hendak melihat apa yang terjadi di luar. Namun Yura, gadisku itu pingsan. Aku berlari ke arahnya, mencoba membangunkannya. Akan tetapi kepalaku terasa berat. Aroma menusuk hidung kian kuat. Mendadak aku tak dapat bergerak. Lalu seketika gelap. Aku terbangun di sebuah ruangan kosong dengan tangan dan kaki terikat. Yura masih pingsan di sebelahku. Siapa yang telah tega melakukan ini kepada kami? Apa salah kami sehingga kami diperlakukan seperti ini? Suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku berpura-pura memejamkan mata lalu mengintip sedikit demi sedikit. Sepasang kaki terlihat, kaki dengan sepasang sepatu kets hitam. Sepertinya aku pernah melihat sepatu itu. Si pemilik kaki menendang pelan kakiku, seolah ingin membangunkan aku. Akan tetapi aku tetap berpura-pura pingsan. Bangun Diana, bangun, ujar si pemilik kaki. Karena aku yakin tak ada siapapun lagi yang masuk. Dan suara itu aku sangat kenal dengan suara yang baru saja memanggil namaku. Diana, bangun. Seketika aku membuka mata karena rasa sakit di perut setelah kaki itu menendangku. Aku terbelalak saat melihat siapa yang tega menendang perutku. Tak menyangka jika si pemilik kaki yang sudah menendangku. Wisnu. Pria itu tersenyum sinis lalu berjongkok di depanku. Ada apa Diana? Kau? Kenapa kau? Kenapa? Kau tahu kenapa aku melakukan semua ini? Aku menggeleng karena aku benar-benar tak tahu apa alasannya melakukan hal ini. Balas dendam. Seketika aku tambah terbelalak. Balas dendam katanya. Tapi kenapa? Apa salahku sehingga kamu memiliki dendam padaku? Apa salahmu? Banyak. Dengan kasar dia menghempaskan wajahku hingga aku kembali terbaring. Sakit tentu saja, bukan hanya fisikku, tapi hatiku juga sakit. Wisnu meraih tubuhku lalu melepas ikatan tanganku. Setelah itu mengeluarkan sebuah map merah yang diselipkan di pinggangnya, lalu meletakkannya di depanku. Tanda tangan. Untuk apa? Tak perlu tahu untuk apa. Tanda tangan sekarang. Aku diam dan hanya menghujaninya dengan tatapan kebencian. Sungguh, aku tak menyangka semua ini. Cepat, enggak. Wisnu bangkit dan menuju ke arah Yura yang masih pingsan. Dia meraih rambut anak gadisku dan menariknya. Lepaskan Yura.
Aku akan lepaskan jika kau mau tanda tangan. Tapi jika kau tak mau tanda tangan, jangan salahkan aku jika aku menyakitinya. Baik, aku akan tanda tangan. Aku meraih amplop merah tersebut dan menemukan 2 lembar kertas. Aku sempat membaca ada tulisan pengalihan harta. Jadi Wisnu melakukan ini semua demi harta. Cepat tanda tangan. Sebelum tanda tangan, aku mau bertanya padamu satu hal. Apa? Cepat tanyakan. Apa kau benar-benar mencintaiku? Wisnu bangkit lalu kembali mendekatiku. Dia tersenyum, tapi sungguh aku membenci senyum itu. Cinta. Dulu sih ada. Tapi setelah tahu jika ayah dan ibu kandungmu yang membuat keluarga kami hancur, cinta itu tidak ada lagi. Hilang, entah kemana. Tapi apa salahku, Wisnu? Aku bahkan tak tahu apa-apa dengan semua yang terjadi. Itu karena kau bodoh. Yura terlihat bergerak dan mulai sadar. Perlahan dia mencoba melepas ikatan di tangannya. Om Wisnu, tolong Yura juga, Om. Wisnu mengalihkan pandangannya ke arah Yura. Lalu lelaki itu mendekati Yura. Tolong, Om. Kembali Yura meminta tolong pada Wisnu. Aduh, kasihan Yura. Dia tak tahu jika orang yang selama ini sudah dia anggap seperti ayah adalah pengkhianat. Kamu mau lepas? Iya, Om. Usaha sendiri. Yura tampak terkejut hingga bahunya terlonjak. Matanya berkata-kata. Om kok bilang gitu sih? Yura kan minta tolong sama Om. Wisnu tak menjawab. Dia kembali ke arahku sambil menatap kertas yang masih belum aku tanda tangani. Hai, cepat tanda tangan. Tunggu apa lagi? Om Wisnu, yang sopan sama ibuku. Tiba-tiba dengan cepat Wisnu menghampiri Yura lalu menjambak rambut anak gadisku itu sampai tubuhnya sedikit terangkat. Sopan? Kamu mau aku sopan? Hah? Hentikan Wisnu. Atau kau tak akan pernah mendapatkan tanda tanganku. Wisnu melepas rambut Yura dengan kasar hingga gadisku terjatuh dan tubuhnya terantuk lantai. Aku hendak membubuhkan tanda tangan saat tiba-tiba seorang perempuan masuk. Maria. Gimana sayang? Udah? Maria berucap sambil menghampiri Wisnu. Wisnu menggeleng lalu melihat ke arahku. Dia tersenyum menjijikan. Apa lihat-lihat? Kalian menjijikan. Apa kamu bilang? Dasar kau. Belum sampai Maria menampar, Wisnu meraih tubuhnya. Hentikan. Kau hanya mengulur waktu saja. Tapi dia, hentikan Maria. Lebih baik kamu keluar. Mulutku ternganga melihat yang ada di depanku. Kulihat Yura juga menampilkan reaksi yang sama. Kalian? Kenapa? Nggak usah terkejut gitu. Jadi ibu tahu kalau Maria dan Wisnu ada hubungan? Ya tentu saja. Wanita separuh abad itu mendekatiku dan memaksaku tanda tangan. Aku melihat Yura yang benar-benar terpukul hingga dia tak sanggup lagi bicara. Aku terpaksa membubuhkan tanda tangan ke atas kertas tersebut. Lalu Bubolan merebutnya. Oke, sekarang semuanya beres. Maria mendekat ke Bubolan dan mengintip surat yang ada di tangan Bubolan. Akhirnya Maria dan Bubolan saling berpelukan sambil lompat kegirangan, sedangkan Wisnu hanya tersenyum penuh kepuasan. Lalu apa selanjutnya, Bu? Bubolan sejenak memandangku dan Yura bergantian. Habisi saja mereka. Jangan tinggalkan jejak sedikit pun supaya mereka tak lagi mengganggu hidup kita. Aku menguatkan pelukan pada Yura yang semakin ketakutan. Bubolan memandang kami dengan penuh kebencian lalu keluar dari ruangan. Wisnu meraih satu jerigen bensin yang ternyata sudah dia persiapkan dan menyiram seluruh ruangan dengan bensin itu. Tolong Wisnu, jangan lakukan ini. Aku mencoba mengibah. Akan tetapi lelaki itu tak menggubris. Dia terus menyiram bensin ke seluruh dinding hingga baunya menyengat ke hidung. Aku berteriak agar Wisnu menghentikan aksinya, tapi dia tak peduli. Lalu aku berusaha melepaskan ikatan Yura dan berusaha melepaskan ikatan di kakiku sendiri.
Entah dapat kekuatan dari mana, Yura tiba-tiba meraih sebuah kursi kayu yang sudah tak bisa dipakai di ujung ruangan dan memukulkannya di tengkuk Wisnu. Pria itu berteriak kesakitan. "Kurang ajar!" Wisnu berbalik dan menyerang Yura dengan cara menjambak rambut anakku. Melihat anakku disiksa, tak mungkin aku tinggal diam. Aku berlari memukul Wisnu. Terjadi aksi saling pukul dan jambak di antara kami bertiga, hingga tiba-tiba beberapa polisi merangsek masuk lalu menangkap Wisnu. "Lepaskan! Aku tak bersalah. Bapak bisa jelaskan semua nanti di kantor." Aku segera meraih Yura setempat terjatuh dan kami berpelukan sambil menangis. Yura mendapatkan luka di pelipis karena Wisnu sempat memukulnya tadi. "Kalian tak apa-apa?" Bagas dan Zain masuk ke dalam ruangan dan menolong kami. Mereka bergegas membawa kami keluar dari ruangan. "Kalian?" "Maaf, kami terlambat," ujar Bagas sambil memapah kami keluar. Sampai di luar ternyata Bu Wulan dan Maria sudah diborgol. Mereka memandangku dengan penuh kebencian. "Awas kau Diana!" teriak Maria. "Terima kasih Bagas. Aku tak tahu harus berkata apa," ujarku. "Itu sudah kewajibanku. Seharusnya aku yang minta maaf karena keluargaku kalian menderita." Bagas memandangku lekat. "Lupakan saja. Anggap saja semua sudah berlalu." Yura yang dipapa oleh Zain hanya terdiam. Ia terus saja menunduk. Aku mencoba meraih baunya, lalu membenamkan wajahnya dalam pelukanku. "Maafkan ayah Yura," ujar Bagas sembari membelai kepala Yura. Anak gadisku mendongak, matanya berkaca-kaca. Lalu tanpa bisa dibendung lagi, dia menangis dan menghambur dalam pelukan ayahnya. "Maaf," ujar Yura terisak. "Gak apa-apa. Peluk saja sesukamu," Bagas berucap sambil tersenyum. Wisnu, Maria dan Bu Wulan pergi dibawa oleh polisi. Mereka pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah itu Bagas menceritakan semuanya padaku. Cerita tentang Wisnu yang membakar rumahku lalu bersikap seolah-olah dia yang menyelamatkan aku. Tentang Maria yang ternyata menjalin hubungan dengan Wisnu. Dan tentang ibunya yang selalu berusaha memisahkan aku dan Bagas dengan berbagai cara. Kami saling berpelukan dengan senyuman tersemat di bibir. Meski aku tak tahu apakah ini sudah berakhir ataukah masih berlanjut. Yang jelas sekarang Yura bisa memeluk ayahnya. Aku tak menyangka. Aku keliru menilai Wisnu. Orang yang tampak baik di luar, ternyata buruk di dalam. Mungkin inilah yang dimaksud dengan jangan menilai seseorang dari luarnya saja. Don't judge the book from the cover. Karena jika kita hanya melihat orang dari luarnya saja, ya, bisa saja kita keliru menilai orang lain. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Bagaimana nih ceritanya akhirnya selesai setelah berminggu-minggu kita maraton bareng-bareng. Walaupun ada sedikit kendala, tapi akhirnya ceritanya selesai. Kalau menurut Mas Nara ini ceritanya sangat mengandung plot twist yang begitu banyak. Plot twistnya sangat di luar Nurul. Wah, gak kejangkau nih plot twistnya. Mas Nara gak kepikiran sampai situ. Dan ini keren banget sumpah. Ini salah satu drama rumah tangga yang terkeren yang pernah Mas Nara bawakan. Menurut Mas Nara loh, gak tahu kalau menurut kalian. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan oh ya, Mas Nara sekali lagi ingin pamit undur diri dari channel Nara Story. Dan bagi kalian yang ingin mendengarkan Mas Nara ada kok di channel sebelah. Dia akan ada misteri. Kenapa Mas Nara nggak bisa dua-dua? Nggak, karena ada sesuatu yang nggak bisa Mas Nara hadapi sendiri. Makanya Mas Nara harus fokus ke salah satu dan mengikuti alurnya saja seperti apa. Dan nanti hari Selasa
kalian bertemu dengan Mas Al, kayaknya kalian pasti ada yang inget lah siapa itu Mas Al. Pokoknya terima kasih buat yang telah setia dengan channel Narastory. Narastory, khususnya Mas Nara sendiri, akan tidur sebentar dari Narastory. Dan Mas Nara tetap akan ada di Akan Ada Misteri. Mas Nara akan mengisi di situ dan Narastory akan hiatus untuk beberapa waktu, mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi suatu saat Mas Nara pasti akan kembali ke channel Narastory. Dan semoga kalian akrab ya dengan Bang Al ya. Dan besok Bang Al sudah akan mengisi channel Narastory dengan cerita-cerita yang lebih seru lagi tentunya. Pokoknya nanti kalian berkenalan ya. Oke, seperti itu saja. Dan dari Mas Nara mohon maaf ya untuk selama ini bila Mas Nara ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Mas Nara mohon maaf banget. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bulan-bulan berikutnya yang akan datang. Dan Mas Nara masih ada di channel Akan Ada Misteri. Mas Nara pindah di situ, geser sebentar. Oke, see you, terima kasih, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, ciao.